aku tadi tahu dari update status. Nah ini kebetulan aku lagi di daerah Menteng nih, dan aku ada puskesmas di sini. Terus jadi iya aku baru manicure nih, terus takut katanya kan bisa menularkan HIV ya, bener gak sih? Kalau dari mani-pedi itu kemungkinan terinfeksinya sangat kecil sekali ya, karena kan virus itu mudah mati di udara terbuka ya. Jadi HIV itu yang banyak justru terdapat di dalam darah, di cairan tubuh yaitu cairan sperma dan cairan vagina ya, cairan kelamin, dan di air susu ibu. Jadi kalau masih perawan atau belum pernah berhubungan seks, apakah penting untuk mengecek status kesehatan seksual nih? Sebenarnya kalau kita belum pernah melakukan kegiatan seks, tidak ada pintu masuk HIV untuk masuk ke dalam tubuh kita, kecuali mempunyai riwayat menggunakan narkoba suntik yang berganti-ganti jarum tak steril. Kalaupun melakukan hubungan seks, selama dia melakukannya menggunakan kondom dan memakai kondom secara benar, tidak expired, dan itu tidak berisiko untuk terinfeksi HIV. Kalau sudah menikah, apakah aku perlu ngetes HIV juga dong? Nah, perlu sekali, karena seorang suami istri kan, pasang suami istri itu biasanya kan tidak memakai kondom. Nah, sementara pasangan kita itu kan tidak 24 jam sama kita, bersama-sama terus. Bukannya kita mencurigai pasangan kita, tapi sebaiknya kita tetap harus melakukan pemeriksaan HIV baik laki-laki maupun perempuan. Dengan catatan, tapi kalau kita bisa menjamin pasangan kita itu memang setia sama kita, ya tidak perlu. Tapi kalau kita ragu-ragu, misalnya pasangan kita ini kira-kira gimana ya, ini suami saya atau istri saya, jangan-jangan dia ada sesuatu di luar, silahkan periksa, karena penularan HIV itu sangat tinggi sekali dari seksual. Setelah berhubungan seks, idealnya tuh ngetes HIV itu setelah berapa lama sih? Nah, kalau yang namanya tes di puskesmas itu namanya rapid test. Dia setelah virus masuk ke dalam badan kita sampai membentuk antibody itu minimum 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang sampai 5 bulan. Jadi kalau misalnya kita merasa berisiko nih, minggu lalu saya melakukan seks berisiko, terus diperiksa minggu kemudian belum ada hasilnya, antibody belum terbentuk. Jadi tunggu 3 bulan setelah seks berisiko. Terus kalau ternyata positif dok, kira-kira gimana pengobatannya? Terus nanti kualitas hidup aku gimana? Kalau positif, nanti akan dikirim ke klinik PDP. Namanya itu klinik perawatan, dukungan, dan pengobatan. Nah, di sana nanti akan kita tes dulu darah segalanya, terus kemungkinan terinfeksi TBC atau enggak, terus setelah dicek juga IMS-nya semua. Nanti kalau misalnya ternyata dia sudah siap, kondisinya bagus, tidak ada keluhan apa-apa, kita sebut dengan stadium 1, dia bisa mulai obat. Nah, drug of choice obat yang sekarang adalah ini obatnya. Kalau pemeriksaan laboratorium semuanya dalam batas normal, obat ini menjadi pilihan utama. Diminum sekali sehari setiap malam menjelang tidur pada jam yang sama. Obat ini sangat aman. Bahkan ibu hamil yang masih muda pun bisa aksesnya. Gejalanya orang terkena HIV itu apa dok? Nah, itu dia masalahnya. Orang dengan HIV tidak ada tanda-tandanya. Ia tampak sehat dan merasa sehat. Sebelum virus HIV itu menjadi berubah fasenya menjadi fase AIDS. Nah, masalahnya selama sehat itu berapa lama masa inkubasinya? Bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, tergantung daya tahan tubuhnya. Kalau kita positif ini, harapan hidup kita gimana dok? Mengenai harapan hidup, itu umur harapan hidup orang dengan HIV, kita bisa orang dengan HIV itu kurang lebih aja sama dengan orang yang tidak terinfeksi virus itu. Dia tetap bisa berkarya, dia tetap bisa bekerja, bisa meraih mimpi, cita-cita, tidak ada yang berubah. Semua berjalan seperti biasa, hanya dia sekarang hidup berdampingan dengan virus HIV. Asalkan dia minum obat ini teratur, tepat waktu, seumur hidup. Sejauh ini masih seumur hidup. Jadi biaya tes dan biaya obat gimana dok? Kalau biaya tes itu gratis ya, tidak ada pungut bayaran. Tapi kalau untuk obat, apabila sudah mulai mengakses obat, kalau kita punya BPJS dan vaskesnya di puskesmas yang sesuai dengan kartu BPJS itu gratis juga. Tapi kalau dia berobat di luar vaskesnya dikenakan tarif 5.000. Kalau WNH boleh ngetes juga di sini? Boleh, setiap orang berhak untuk tes di sini asal membawa tanda pengenal saja.
Thank you Dok Dinita untuk waktunya. Ya dok, sampai ketemu.